Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Maulana dengan NIM 2010813012 akan membacakan materi mengenai distribusi kekuasaan. Konsep distribusi kekuasaan. Distribusi secara sosiologis merupakan suatu peringkat hubungan sosial yang melaluinya terjadi proses yang menginteraksi produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya. Secara sederhana, konsep distribusi yang telah dirumuskan batasannya sebelum dapat digunakan dengan mempertukarkan atau mengganti kata barang dengan jasa dengan kata kekuasaan. Melalui cara seperti itu, maka distribusi kekuasaan dipahami sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melaluinya terjadi proses yang mengantari produksi kekuasaan dengan produksi konsumen. Perkenalkan, saya Habibullah Husni Nasution, BP 1910813002. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai stratifikasi sosial sebagai fenomena distribusi kekuasaan. Stratifikasi sosial dapat dirumuskan sebagai penggolongan individu secara berlapis berdasarkan yang pertama, Karl Marx. Karl Marx membagi dua kaum, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Dasar stratifikasi oleh Marx yaitu alat produksi, means of production, berupa peralatan, pabrik, lahan, dan modal yang digunakan untuk memproduksi kekayaan. Yang kedua, Max Weber. Weber mengusulkan kelas, kelompok status, dan partai sebagai landasan bagi pembedaan tiga jenis stratifikasi sosial. Yang ketiga yaitu Gerhard Lansky. Lansky juga mengembangkan stratifikasi sosial atas tiga dimensi, yaitu kekuasaan, hak istimewa, dan kehormatan. Status yang dimilikinya mencakup kekuasaan, kekayaan, prestise, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Anggunasana dengan nomor BP 2010812010 akan membahas materi tentang proses dalam distribusi kekuasaan, di mana proses ini terbentuk menjadi dua bentuk, yaitu distribusi melalui pemberian dan yang kedua yaitu distribusi melalui usaha. Distribusi melalui pemberian ini terdapat pula bentuk-bentuknya seperti pewarisan, pergiliran, penunjukan, dan undian. Nah, pewarisan kekuasaan ini memiliki berbagai macam variasi juga, seperti pewarisan kepada anak, keponakan, saudara, atau keluarga terdekat. Nah, contohnya pada sistem monarki tahta kerajaan yang pada umumnya diwariskan kepada anak tertua, seperti kerajaan Inggris dan Belanda. Nah, yang bentuk variasi yang kedua yaitu melalui pergiliran. Pergiliran ini merupakan suatu bentuk pemberian kepada kekuasaan sesama teman sekelompok sehingga persaingan sesama teman dalam satu kelompok ini tidak terlalu tajam. Nah, contohnya seperti sistem yang masih berlangsung ini terdapat di pengangkatan yang dipertuankan agung di Malaysia. Yang ketiga yaitu ada variasi distribusi kekuasaan melalui penunjukan yang memperlihatkan suatu bentuk pemberian kekuasaan kepada orang atau kelompok tertentu yang ditunjuk. Nah, penunjukan tersebut biasanya dilakukan suatu lembaga untuk melakukan tugas atau fungsi-fungsi lembaga tersebut. Contohnya, Dewan Revolusi atau majelis yang menunjuk seseorang untuk mengangkat pejabat negara atau mengurus partai. Nah, variasi terakhir yaitu distribusi kekuasaan lewat undian. Bentuk ini pemberian kekuasaan kepada orang atau kelompok yang dapat memenangi undian. Contohnya seperti pada zaman dahulu, yaitu pada zaman populer Yunani kuno. Nah, yang tadi adalah distribusi kekuasaan melalui pemberian. Nah, yang kedua yaitu distribusi kekuasaan melalui usaha yang terdapat pula dalam tiga bentuk, yaitu melalui ujian saringan dan latihan, yang kedua pemilihan dan perebutan. Nah, variasi yang pertama itu ujian saringan dan latihan. Ujian saringan dan latihan ini biasanya terdapat dalam bentuk umum di sekitar kita. Contohnya misalnya seperti kita terlebih dahulu melakukan suatu ujian, lalu kita diberi pelatihan yang diperlukan atau dianggap cukup untuk memegang kekuasaan tertentu. Pelatihan itu pun sebagai suatu bentuk ujian saringan, sehingga apabila seseorang atau kelompok tertentu itu berhasil menyelesaikan pelatihannya,
pada kualifikasi tertentu, maka seseorang atau kelompok itu dapat memperoleh suatu derajat kekuasaan tertentu. Nah, variasi yang kedua yaitu melalui pemilihan yang ada di sekitar kita dan selalu dilakukan, tidak jauh-jauh seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, bisa juga pada di pemilihan wali kota ataupun gubernur. Keterpilihan seseorang itu untuk mendapatkan kekuasaan berdasarkan perolehan suara yang diraih seseorang untuk menetapkan suatu aturan perundang-undangan. Nah, variasi terakhir yaitu rebutan distribusi kekuasaan melalui perebutan. Perebutan kekuasaan ini dilakukan seseorang atau kelompok dengan berbagai cara seperti kudeta, revolusi, pembunuhan, dan intervensi. Mungkin sekian dari saya materi tentang proses distribusi kekuasaan. Sekian, terima kasih. Saya Kak Febri Syafriandi dari BP 191-081-2002 akan menjelaskan tentang cara konsumsi kekuasaan. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama ini diperlukan sebagai mekanisme aktivitas dalam perpolitikan, khususnya kekuasaan, untuk mencapai tujuan secara maksimal. Nah, dalam proses reproduksi kekuasaan, distribusi kekuasaan, sampai konsumsi kekuasaan, semua itu akan berjalan dengan mudah jikalau terjadi kerjasama. Artinya, dalam mencapai tujuan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, dalam perspektif ini, kerjasama dipandang sebagai berbagi risiko dengan orang lain dengan tujuan berbagi kekuasaan. Nah, yang kedua itu ada persaingan. Nah, persaingan dalam dunia perpolitikan, khususnya kekuasaan, itu sangat diperlukan, khususnya persaingan yang sehat dan adil demi kepentingan politik. Dalam aktivitas politik, contoh persaingan itu seperti persaingan pemilihan, terus juga ada ujian saring, penjagaan citra, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah konflik. Konflik adalah usaha untuk menetralkan, merusak, dan mengalahkan lawan. Konflik ini tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kelompok sosial. Nah, dalam dunia perpolitikan, konflik terjadi apabila perjuangan terhadap sumber-sumber daya yang langka yang tidak bisa diatur dengan aturan yang bersama, maka muncullah konflik. Konflik ini seperti bentuk perperangan, kudeta, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.